Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar dari rumah? Semoga kita selalu semangat belajar walaupun belajarnya masih dari rumah. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan aritmatika sosial. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang untung dan rugi, hari ini kita akan belajar mengenai bunga tunggal. Nah, sebelum mulai, Ibu mau tanya nih, apakah di sini ada yang suka menabung? Mungkin punya celengan sendiri atau nabungnya di orang tua, jadi uang jajannya disisihin, dititipin di orang tuanya. Nah, bagus ya kalau masih ada yang suka menabung. Nah, selain menabung sendiri, kita juga bisa menabung di bank. Jika kita menabung di bank, maka kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa bunga. Nah, selain menabung, kita juga bisa nih melakukan pinjaman uang di bank. Mungkin meminjam uang untuk modal usaha, untuk keperluan penting, dan sebagainya. Nah, pinjaman ini juga memiliki bunga. Bunga biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu, misal 1 bulan atau 1 tahun, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari aritmatika sosial secara khusus mengenai bunga tunggal. Oke, kita akan masuk ke pembahasan hari ini. Untuk mencari bunga tunggal, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu bunga sama dengan modal atau tabungan awal atau pinjaman awal dikali dengan suku bunga dikali dengan waktu. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Suku bunga tadi kita tulis menjadi I/100. Sama saja. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mencari bunga adalah waktu. Kenapa? Karena waktu yang digunakan bisa dalam tahun atau bulan. Nah, untuk persamaan ini, waktu yang digunakan adalah dalam tahun. Nah, bagaimana cara mencari bunga jika waktunya dalam hitungan bulan? Nah, sebenarnya konsep rumusnya sama, perbedaannya hanya sedikit saja. Jadi, rumusnya adalah bunga sama dengan modal atau tabungan atau pinjaman awal dikali dengan suku bunga dikali dengan waktu dibagi 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Oke. Selain dengan cara tadi, bunga juga bisa kita cari dengan rumus seperti ini, yaitu bunga sama dengan tabungan atau pinjaman akhir dikurangi dengan tabungan atau pinjaman awal. Ada soal yang pertama seperti ini. Budi meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Edi dengan tingkat bunga 18% per tahun. Hitung besarnya bunga dan jumlah pinjaman yang harus dibayar Budi selama A. 2 tahun, B. 6 bulan. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal ada pinjaman awalnya. Pinjaman awalnya 1 juta rupiah. Kemudian ada suku bunganya, yaitu 18%. Baru yang ditanya, kita jawab yang A dulu ya, bunga selama 2 tahun dan jumlah pinjamannya yang harus dibayarkan berapa. Oke, kita jawab bersama-sama. Ini rumus yang akan kita gunakan. Kenapa kita gunakan ini? Karena ingat tadi, waktu yang digunakan dalam tahun. Kita masukkan ya angkanya. Bunga sama dengan modalnya tadi 1 juta dikali dengan suku bunganya tadi 18% atau kita tulis 18/100 dikali dengan waktunya yaitu 2 tahun. Nah, ini kita sederhanakan ya supaya perhitungannya lebih mudah. Ini bisa sama-sama kita bagi nolnya. Nah, sisanya apa? Sisanya
10.000 ya, nolnya ada 4 dikali 18 dikali 2. Hasilnya adalah 360.000. Nah, jadi bunganya selama 2 tahun adalah 360.000. Nah, selanjutnya kita akan cari jumlah pinjaman akhirnya berapa. Caranya tinggal kita tambahkan modalnya 1 juta tadi, ditambah dengan bunga selama 2 tahun yang udah kita cari, yaitu 360.000. Berarti totalnya 1.360.000. Nah, jadi besar bunga selama 2 tahun adalah 360.000 dan Budi harus membayar pinjaman sebesar 1.360.000. Paham? Nah, kita akan kerjakan yang B. Yang ditanya adalah bunga selama 6 bulan dan jumlah pinjamannya. Kita jawab bareng-bareng. Nah, yang kita gunakan rumusnya adalah ini. Kenapa? Karena waktu yang digunakan adalah dalam bulan. Sekarang kita substitusikan. Modalnya 1 juta dikali dengan suku bunganya 18/100 dikali dengan waktunya. Waktunya adalah ini 6 bulan. Berarti 6/12. Sekarang kita sederhanakan nih. Ini bisa kita coret ya nolnya. Kemudian mana lagi yang bisa disederhanakan? Ini sama-sama bisa dibagi dengan 6. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ini ya, bisa disederhanakan. 18 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Nah, berarti sisanya ini 10.000 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 90.000. Jadi bunga selama 6 bulan adalah 90.000. Nah, selanjutnya kita akan cari jumlah pinjamannya berapa. Caranya sama kayak tadi, tinggal kita tambahkan saja. Pinjaman awalnya 1 juta ditambahkan bunga selama 6 bulan 90.000. Jadi totalnya 1.090.000. Jadi besar bunga selama 6 bulan adalah 90.000 dan Budi harus membayar pinjaman sebesar 1.090.000. Paham? Kita ke contoh soal berikutnya. Ada soal seperti ini. Pak Dedi menabung uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga, sehingga menjadi sebesar 645.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 6% per tahun, berapa lamakah Pak Dedi menabung uang tersebut? Oke, kalau ini yang ditanyakan waktunya berapa lama. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui ada tabungan awalnya ini 600.000. Terus yang diketahui lagi tabungan akhirnya ini ya 645.000. Kemudian ada suku bunganya. Suku bunganya 6%. Yang ditanya adalah lama menabung. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lama menabung di sini yang ditanyakan dalam bulan atau dalam tahun. Kita lihat ya di soal. Nah, ini dia. Setelah sekian bulan. Berarti yang diminta dalam bulan. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk soal seperti ini, pertama kita harus mencari besarnya bunga yang didapat Pak Dedi itu berapa. Caranya gampang. Bunga sama dengan tabungan akhirnya 645.000 dikurangi dengan tabungan awalnya 600.000. Hasilnya adalah 45.000.
Jadi bunga yang didapat Pak Dedi adalah 45.000. Selanjutnya kita akan cari nih berapa lama Pak Dedi menabung. Nah, karena yang diminta tadi dalam hitungan bulan, maka rumus yang kita gunakan yang ini, T/12. Sekarang kita substitusikan angka-angka yang sudah didapat tadi. Nah, ini ada bunga. Bunganya tadi kita sudah cari ya, 45.000 sama dengan tabungan awalnya 600.000 dikali suku bunganya 6% ya, 6/100 dikali ini T/12. Karena belum tahu, kita masih tulis saja T. Nah, ini kita sederhanakan. Ada yang bisa disederhanakan? Ini ya, nolnya kita coret, lalu ini sama-sama bisa kita bagi dengan 6, berarti ini sisa 1, 12 bagi 6 sisa 2. Kemudian ada lagi yang bisa disederhanakan. Ini ya, 6 bisa dibagi dengan 2. Berarti 6 bagi 2 sisanya 3. Kita tulis 45.000 sama dengan sisanya 3, nolnya ada 3. Berarti 3.000 dikali dengan T. Atau kita tulis seperti ini, 45.000 sama dengan 3.000 T. Nah, untuk mencari T-nya, kita menggunakan persamaan linier satu variabel yang sudah kita pelajari. Berarti T sama dengan 45.000 dibagi 3.000. Kita sederhanakan ya. Ini bisa kita coret nolnya. Sisanya apa? 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15 bulan. Jadi, Pak Dedi menabung selama 15 bulan. Paham? Hal yang ketiga, Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1 tahun, Anita menerima bunga sebesar 20.000. Berapakah besar modal simpanan Anita di koperasi? Oke, kita selesaikan bersama-sama. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Ada bunganya, yaitu 20.000. Kemudian ada suku bunganya, ini ya, 8%. Kemudian ada waktunya setelah 1 tahun. Berarti waktunya 1 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah modalnya. Oke, kita jawab ya. Karena waktunya dalam tahun, maka rumus yang kita gunakan yang ini. Sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Ada bunga. Bunganya sudah diketahui, yaitu 20.000 sama dengan modal ini yang ditanya. Kita misal biarkan saja M. Kemudian ada suku bunganya 8% atau 8/100 dikali waktunya 1 tahun, berarti 1. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 sisanya 2, 100 bagi 4 sisanya 25. Lalu kita tulis berarti sisanya 20.000 sama dengan M dikali 2/25. Berarti kita tulis seperti ini, 2/25 M. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan persamaan linier satu variabel yang pernah kalian pelajari di semester pertama. Berarti ini M sama dengan 20.000. Nah, ini tadinya perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 20.000 dibagi 2/25. Supaya lebih mudah, berarti kita tulis seperti ini. 20.000 tadinya pembagian, kalau kita ubah jadi perkalian, harus dibalik ya. Jadi dikali 25/2.
Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan supaya menghitungnya lebih mudah. 2 ini bisa kita bagi dengan 2. Sisanya 1. Jadi sisanya 10.000 dikali dengan 25 atau hasilnya 250.000. Jadi Anita menyimpan modal di koperasi sebesar Rp250.000. Paham? Nah, sekian untuk pelajaran bunga tunggal hari ini. Semoga kalian paham. Jika belum paham, bisa diputar kembali videonya atau ditanyakan via WhatsApp ke Ibu. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di materi berikutnya.